Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rebri Rina Hapsari, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Saya adalah anggota tim peneliti uji klinis vaksin COVID-19 Indovac yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Uji klinis ini merupakan kerjasama PT Bio Farma dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui tentang monitoring dalam uji klinik. Jadi monitoring itu sangat penting untuk memastikan penelitian uji klinik itu berjalan aman, etis, dan sesuai dengan regulasi. Monitoring dalam uji klinik adalah proses pengawasan sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa uji klinik dilakukan sesuai dengan protokol, regulasi, dan standar etika. Tugas monitoring mencakup beberapa aspek penting, seperti yang pertama melindungi keselamatan partisipan uji klinik, kemudian memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah valid, lengkap, dan akurat. Kemudian yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap regulasi termasuk pedoman ICH GCP yang berlaku secara internasional. Monitoring ini dilakukan oleh tim independen yang dikenal sebagai monitor klinik, serta diawasi langsung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Monitor dalam uji klinik memiliki tanggung jawab besar. Berikut adalah beberapa tugas utama mereka. Yang pertama adalah verifikasi kepatuhan protokol. Jadi dalam clinical monitor harus memastikan bahwa semua prosedur penelitian dilakukan sesuai protokol yang telah disetujui oleh Komite Etik dan juga BPOM. 2. Pengawasan keselamatan partisipan. Keselamatan partisipan merupakan prioritas utama. Monitor mengevaluasi apakah ada efek samping serius atau kejadian buruk atau yang biasa kita sebut sebagai serious adverse events yang memerlukan perhatian khusus. Kemudian tugas ketiga adalah tentang validasi data. Jadi clinical monitor itu memeriksa apakah data yang dicatat oleh peneliti sesuai dengan sumber data asli atau kita bisa sebut source data verification. Ini memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis itu adalah data yang valid dan juga akurat. Kemudian hasil monitoring harus dilaporkan kepada sponsor dan regulator oleh clinical monitor. Ya, jadi hasil ini dilaporkan kepada sponsor, tim peneliti, dan regulator seperti BPOM untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Kemudian clinical monitor juga bisa mengidentifikasi dan juga mengoreksi jika terjadi penyimpangan dari protokol atau kita sering sebut sebagai protokol deviation. Monitor bekerja sama dengan peneliti untuk memperbaikinya. Jadi, monitoring bukan hanya tentang memenuhi regulasi, tapi juga untuk melindungi keselamatan partisipan dan memastikan bahwa hasil uji klinik dapat diandalkan. Melalui monitoring yang baik, kita dapat memastikan bahwa 1. Keamanan partisipan selalu diutamakan, 2. Data penelitian dapat dipertanggungjawabkan, dan 3. Hasil penelitian mendukung keputusan medis yang akurat. Demikian penjelasan saya tentang monitoring dalam uji klinik. Saya harap teman-teman kini memahami pentingnya proses ini dan menjamin keamanan partisipan dan validitas hasil penelitian. Jika teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami atau meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.